Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahumullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi asrarihi fid-dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada season kedua ini yaitu melanjutkan dari yang pertama, yang mana definisi daripada zakat kemarin bahwa wa zakatu sar'an ismun li qadrin mahsusin min malin mahsusin yajibu sarfu li asnafin mahsusatin bisara ito. Jadi saat ini yang kita ungkap, yang kita kaji yaitu yajibu sarfuhu li asnafin mahsusatin bisara it. Suatu harta yang wajib pentasarufannya kepada asnaf yang telah ditentukan dengan beberapa syarat. Adapun dasar pengambilan pembagian asnaf yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang-orang yang punya hutang, dan sabilillah, wabni sabil, dan juga anak di perjalanan. Jadi cukup 8 itu saja. Artinya zakat tidak boleh diberikan selain atas nama asnaf 8. Umpamanya zakat diberikan kepada bangunan masjid, itu tidak boleh. Untuk bangunan pondok tidak boleh ketika ditinjau daripada asnaf 8. Namun nanti dalam perjalanannya di antara asnaf 8 itu ada peluang, ada celah bahwa orang yang mau atau punya hutang, artinya dalam rangka membangun masjid, membangun jalan raya, membangun jembatan untuk kepentingan umum, beliau itu berani hutang gitu. Akhirnya beliau namanya ghorim yang mana atas nama
untuk kepentingan orang banyak. Itu memasukkan untuk membangun masjid itu bisa, jalan raya bisa. Jadi memang secara asnaf 8 tidak masuk. Cuman dari 8 itu ada celah. Bila panjenengan ternyata ketepaan menjadi orang yang punya hutang dalam rangka untuk membangun masjid, untuk membangun kepentingan umum seperti jembatan dan jalan raya, itu ternyata bisa masuk lewat celah ghorim. Nanti seperti itu. Nah, kita ulas dari awal, itu masih muqaddimah. Yaitu innama shadaqatu lil fuqara. Jadi zakat itu asnaf yang pertama diberikan kepada al-fakir. Sinten fakir? Man laisa lahu malun wala kasbun laikun. Orang yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai harta dan juga tidak punya pekerjaan layak yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak mempunyai harta sama sekali atau mempunyai harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan diri dan tanggungannya, ataupun punya harta dan juga punya pekerjaan tapi keduanya tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan diri dan tanggungannya, maka beliau itu bisa menerima zakat. Jadi yang penghasilannya kalau memang punya pekerjaan dan sebenarnya punya harta, tapi andai kata harta itu dikalkulasi, dijual, itu tidak mencukupi untuk mencapai umur ghalib umumnya manusia, yaitu umur 60 atau 62. Jadi permasalahannya seperti ini. Si A itu punya harta, punya ATM gitu. Andai kata uang itu dibagi umur ghalib, si A itu usia 30 berarti menuju umur ghalib yaitu 60 berarti butuh waktu 30 tahun. Andai kata ATM punyanya cuma ATM tersebut, andai kata ATM, uang yang di ATM itu dibagi selama 30 tahun, maka perharinya itu tidak mencapai untuk kebutuhannya. Umpamanya per hari butuhnya 50.000, ATM-nya dibagi per hari cuma 25 atau 20.000, maka beliau masih dihukumi fakir. Nah, wala yamna'u al-faqra maskanahu wa siyabuhu walau litajamul fi ba'dil ayami sana, dan tidak menghilangkan sifat fakir, cek dihukumi fakir walaupun toh dia itu punya rumah, punya pakaian gitu. Jadi sebenarnya dia punya rumah, juga punya pakaian yang untuk berhias, itu tetap dihukumi fakir kalau memang pakaian tersebut, rumah tersebut itu memang dibutuhkan. Artinya tidak lebih. Berbeda punya rumah 2, punya rumah 3, maka yang tidak ditempati, yang nganggur itu harus dijual. Terus nanti uangnya dibagi usia sisa sampai umur ghalib tadi. Tapi kalau rumahnya 1 tidak harus dijual karena dibutuhkan. Begitu juga punya sawah.
sawah tidak harus dijual, tidak harus dihitung. Kalau memang beliau itu memang sawah itu sebagai ladang penghasilan, sebagai fasilitas kerja. Beliau hasilnya tidak mencukupi. Walaupun sawahnya luas, itu tidak harus dijual karena sawah tersebut merupakan fasilitas kerja. Berbeda kasusnya kalau beliau itu punya sawah, tapi beliau adalah seorang pegawai, seorang karyawan. Jadi sawah itu hanyalah simpanan, bukan fasilitas kerja, maka harus dihitung. Artinya dinilai uang, kalau umurnya 30 berarti masih 30 dari penjualan sawah karena tidak dibutuhkan dari seorang pegawai, seorang karyawan. Jadi kan nggak butuh kerja di sawah, maka itu harus dihitung. Cukup enggak dibagi, kalau cukup enggak jadi fakir. Jadi ataupun beliau punya mobil mewah, ya, tapi buat kerja. Umpamanya beliau seorang driver Innova, karena dalam kerjanya itu bersaing. Driver ojek online itu yang laku adalah mobil-mobil yang bagus, maka Innova tersebut tidak harus diganti. Ya, tidak harus diganti Xenia dan sebagainya, tidak, ya tetap itu, dan itu tidak dihitung karena menjadi fasilitas kerja. Artinya walaupun toh punya mobil Innova, kalau hasilnya tiap hari itu tidak mencukupi untuk kebutuhan diri dan orang yang ditanggungnya, entah anak atau istri, maka walaupun telah punya mobil, dia tetap dihukumi fakir. Karena mobil sebagai fasilitas kerja. Berbeda lagi kasusnya, enggak punya mobil, tapi punyanya sepeda motor 3, yang dipakai cuma 2, satu untuk keluarga, satu untuk dirinya. Berarti masih sisa 1. Walaupun sepeda motor, kalau memang enggak terpakai, itu harus dihitung. Intinya kepemilikan harta atau rumah, ya, itu dihitung ketika tidak menjadi kebutuhan, tidak menjadi fasilitas. Kalau menjadi fasilitas, menjadi kebutuhan, maka tetap dihukumi fakir alias itu tidak dihitung. Juga sawah seperti tadi. Wa kutubin yahtajua wa abdu alladhi yahtaju ilailil khidmah. Dan juga andai kata punya kitab banyak, harganya juga jutaan. Kalau memang kitab itu digunakan, dipakai karena beliau seorang ahli fatwa, seorang mubalek, butuh ngajar santrinya, maka tidak harus dijual. Andai kata penghasilannya kurang mencukupi, dikatakan fakir, miskin. Gitu. Wa abduhu alladzi yahtaju ilaihi lil khidmah. Walaupun toh beliau itu umpamanya punya pembantu, kalau untuk kebutuhan diri sendiri itu cukup, untuk anak istri cukup, tapi untuk memberi nafkah kepada pembantunya itu kurang. Maka bagaimana? Hukumnya dilihat dulu. Kalau pembantu itu untuk kebutuhan sehari-hari, ya, masak, cuci dan sebagainya, maka dia tetap dihukumi fakir karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya si pembantu tersebut. Tapi kalau pembantu atau karyawan itu untuk kerja, dia punya orang, punya pembantu, tapi dalam rangka menjalankan bisnisnya. Jadi pembantu itu ada 2. Ada pembantu kehidupan sehari-hari, kehidupan ini untuk masak dan sebagainya. Ada kalanya sebagai tenaga bekerja, sebagai yang bagian sawah, berarti kan pekerjaan atau nunggu toko. Maka kalau karyawan seperti itu, ya, itu tidak dihitung nafkahnya.
Jadi biaya nafkah menjadi tanggungannya ketika memang pembantu tersebut itu ngurusi kebutuhan kehidupannya, bukan untuk memperlancar ekonomi, bukan untuk urusan kerjanya. Dah. Wa maluhu al-ghaib bi marhalataini, dan termasuk dihukumi fakir, beliau itu sakjane oke, bandane oke, tapi berada di luar daerah, jaraknya jauh. Untuk menuju ke sana butuh perjalanan, maka itu tetap dihukumi fakir, berhak menerima zakat. Atau Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia. awil hadir qad khila bainahu wa bainahu, ataupun hartanya dekat tapi ada penghalangnya, kita mengambil nggak bisa. Punya uang adanya di ATM gitu. Mau ambil kartunya hilang, padahal itu sudah waktunya zakat malam lebaran, mau zakat fitrah. Di rumah nggak ada, nggak cukup untuk makan, untuk kebutuhan itu nggak cukup. Tapi andai kata bisa ngambil uang di ATM, itu turah, banyak uangnya. Tapi ketepatan kartunya hilang, mau ngurus BRI tutup karena sudah malam lebaran. Maka beliau seperti itu dihukumi fakir karena mau mengambil hartanya ke ATM terhalang. Itu termasuk fakir lagi wadainu al muajjal. Beliau punya harta tapi cek diutang kancane, belum jatuh tempo ya. Punya harta di banyak berjuta-juta tapi belum waktunya bayar gitu. Pada saat itu beliau untuk kebutuhan tidak cukup, maka dihukumi fakir. Itu pengertian fakir di sini seperti itu. Golongan yang kedua yaitu miskin, man qadaro ala malin au kasbin yaqau mauqi'a min hajatihi wala yakfi kaman yahtajuli asrotin wa indahu samaniyatun. Yang kedua yaitu level sedikit, yaitu orang miskin. Kalau orang miskin umpamanya butuhnya itu 10, yang dia dapat cuma 5 ya, 6, 7, separuh ke atas, tidak sampai 10. Itu miskin. Kalau fakir yang tadi punya kebutuhan 10.000 atau 100, tapi penghasilannya di bawah 50%, penghasilannya di bawah 50.000, itu dihukumi fakir. Itu perbedaan fakir dan miskin. Jadi sama-sama kurangnya. Kalau fakir tidak mencapai 50%, kalau miskin mencapai 50 tapi tidak cukup. Termasuk fakir atau miskin lagi, DE punya harta, punya pekerjaan, tetapi pekerjaan hartanya itu tidak halal atau subhat, perbuatan dolim, entah korupsi, entah menipu, pekerjaannya seperti itu, maka beliau masih dihukumi fakir miskin walaupun hidupnya mewah.
beliau berhak diberi zakat karena yang dimiliki itu tidak halal. Nah, jadi atau selanjutnya orang fakir atau orang miskin tersebut punya pekerjaan, hasilnya banyak, cukup, tapi tidak layak. Gitu. Jadi tidak layak baginya. Lek kerja kuwi nek kerja ning ngene pekerjaan sing hasil akeh mang harga dirinya tuh turun. Padahal beliau adalah orang ningrat, orang darah biru. Punya pekerjaan, hasilnya banyak, tapi andai kata itu ditekuni, harga dirinya tuh turun. Baik turun menurut syar'an ya, atau menurut adatan. Adate jadi mengikut pekerjaan itu beliau adalah turun. Darah biru kerjanya cari barang bekas. Itu kan tidak laik. Maka kalau orang-orang yang kelas seperti itu walaupun toh hasilnya banyak juga dihukumi fakir dan miskin. Artinya boleh diberi zakat. Yang ketiga yaitu amil. Orang yang perlu diberi zakat asnaf yang ketiga adalah amil. Amil iku sinten? Orang-orang yang ditugaskan pemerintah, orang yang diberi SK oleh pemerintah. Dalam kaitan ini adalah presiden dan orang-orang yang diberi mandat untuk mengurus zakat, mulai dari pengambilan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan semua hal yang dibutuhkan untuk proses tersebut seperti narik zakat, pembagian dan pencatat zakat. Itu namanya amil. Dan amil mendapat hak zakat selama tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Jadi kalau mendapat gaji dari pemerintah maka beliau tidak berhak mendapat gaji atau mendapat harta zakat. Perlu diingat bahwa panitia atau amil zakat di sini amil yang dapat SK atau dapat tugas dari pemerintah tadi atau kepanjangan pemerintah. Artinya kok ada orang ngurusi zakat tapi belum dapat SK, tidak dapat izin dari pemerintahan, itu bukan amil. Lah sinten? Itu namanya amil tatawuan. Ya, atau wakilnya muzaki. Dia adalah wakil daripada orang yang zakat. Maka di sini perlu kita bedakan antaranya amil dan sinten, amil tatawuk dan amil zakat, atau amil tatawuk sering disebut panitia. Perbedaan panitia zakat dan amil. Kalau panitia zakat, panitia zakat berarti tidak dapat SK, tidak ditunjuk, tidak diangkat oleh pemerintah. Itu kedudukannya adalah wakil dari orang yang zakat, kepanjangan daripada orang yang zakat. Dia ngurusi tapi dia adalah kepanjangan orang yang zakat. Artinya gimana? Jika ada kerusakan, jika ada kekurangan, jika ada kecurangan di dalam harta zakat tersebut, maka kewajiban orang yang zakat, kewajiban muzaki belum gugur. Artinya masih punya kewajiban mengganti zakat yang rusak tersebut. Karena diberikan kepada panitia bukan amil, panitia yang tidak dapat SK dari pemerintah. Artinya barang itu belum sampai tujuan. Berbeda dengan harta zakat yang diberikan kepada amil yang mendapat SK.
beliau adalah wakil daripada mustahik, wakil daripada asnaf. Ya. Jadi tekonggen wis gugur. Andai kata di tangan amil tersebut hartanya campur, hartanya rusak, bagi orang yang zakat sudah gugur, tidak wajib zakat lagi. Beda pertama di situ. Yang kedua, perbedaannya, zakat yang diterima oleh panitia masih berstatus miliknya orang yang zakat karena belum pada tujuan, belum sampai pada tujuan. Berbeda dengan zakat yang diterima oleh amil yang ber-SK. Kok zakat sudah di tangan amil yang ber-SK, maka orang yang zakat muzaki sudah bebas. Mulai detik itu enggak kewajiban. Karena sudah sampai, beliau wakilnya mustahik. Perbedaan yang ketiga, mereka atau panitia yang tidak dapat SK, angkatan organisasi, angkatan masjid atau angkatan yang tidak diangkat pemerintah, itu tidak berhak mengambil biaya operasional dari harta zakat. Jadi andai kata ngurusi zakat butuh kresek, butuh bungkus untuk membagi, maka si panitia karena tidak ber-SK tidak boleh menjual zakat untuk dibelikan kantong kresek. Panitia ini gobyos ngelak, tidak boleh jual zakat dibelikan es teh. Karena apa? Karena tidak punya hak mengambil biaya dari harta zakat. Berbeda dengan amil yang mendapat SK. Kalau amil yang dapat SK, ketika butuh operasional, mau mengantarkan butuh bensin, maka boleh mengambil dari harta zakat. Butuh kresek, boleh mengambil dari zakat. Butuh es teh, boleh mengambil dari zakat, karena itu semua adalah biaya operasional. Dan yang keempat, yang terakhir, perbedaannya antara amil dan panitia, antara ber-SK dan tidak. Yang tidak ber-SK tidak mendapat bagian daripada harta zakat. Jadi tidak berhak menerima harta bagian zakat. Kalau yang dapat SK itu boleh menerima bagian zakat. Waktunya hampir habis. Yang langsung saja tadi yang terakhir, bahwa termasuk asnaf yaitu gorim. Ketika kita melewati jalur gorim, ya, orang yang punya hutang itu banyak macamnya di sana. Untuk hutang dirinya sendiri, untuk menanggung pertengkaran, diantaranya hutang untuk kepentingan umum. Kalau seseorang itu punya hutang untuk kepentingan umum, bangun masjid kan untuk umum, itu boleh. Jadi atas nama gorim, bukan atas nama selain asnaf 8 boten. Nah, lewatnya jalur gorim. Kalau tanpa lewat gorim langsung untuk bangun masjid, maka itu tidak cukup. Sementara untuk mustahik sampai di sini, karena yang sering terjadi nggih niku wau. Mengingat waktunya habis, dari kami cukup sekian, nanti dilanjut untuk sesi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syariah Indonesia. Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI.